tunas hijau, kita bisa melangkah, berbagi dan memberi. Itu satu yang pasti, secercah harapan untuk tergapai impian. Yakinlah bersama, kita pasti bisa. Genggam tangan kita bersama, tunas hijau akan jaya. Percaya dan yakinkan semua, kita akan sehatkan dunia. Bersama tunas hijau, kita bisa melangkah, berbagi dan memberi. Itu satu yang pasti, secercah harapan untuk tergapai impian. Oke, sahabat tani semua. Jadi saya akan membuat fermentasi media tanam. Ya, jadi media tanam ini saya buat khusus untuk mendapatkan media tanam yang super subur. Nah, adapun bahan-bahan yang saya gunakan untuk media tanam ini yang saya akan fermentasi diantaranya adalah ya ini tanah. Ya, saya sudah siapkan kurang lebih 2 ton. Nah ini jadi tanahnya 2 ton ya nih. Nah kemudian kohe ayam. Nah, ini kohe ayamnya 2 ton juga. Nah kemudian ini semua masih dalam karung. Ini adalah serbuk bergaji. Oke, kita lihat campuran berikutnya apa. Nah ini adalah abu. Ya, arang yang lebih dihaluskan jadi abu. Nah ini bahan-bahan untuk abu ini adalah ranting ya, sampah organik dedaunan. Nah ini baru 3 karung saya bawa pulang, besok nanti akan diambil lagi. Sekam mentah, tapi ini sekam mentah ini sudah lama, jadi ini bagus sekali. Jadi sekam mentah. Jadi untuk membuat media tanam fermentasi adalah dengan 5 campuran. Yang pertama tanah, kemudian serbuk gergaji, kohe ayam, arang abu, kemudian sekam. Nah ini tempat fermentasinya. Jadi saya sengaja membuat tempat fermentasi agak besar ya, karena saya membuat media tanam lumayan banyak ya. Jadi bahan-bahan tadi masing-masing 2 ton. Nah media tanam seperti ini bisa digunakan untuk berbagai macam tanaman. Baik sahabat tani, hari ini saya akan melakukan fermentasi untuk media tanam, khususnya ini karena saya mau nanam alpukat, tapi media tanam ini sebenarnya bisa digunakan untuk berbagai macam tanaman. Nah bahan-bahan yang saya pakai 5 bahan kemarin saya sudah sampaikan di video. Jadi saya menggunakan untuk bioaktivatornya adalah M4. Ya, ini untuk bioaktivatornya. Kemudian makanan daripada M4 adalah molase. Jadi ini yang saya lakukan sekarang untuk melakukan fermentasi kurang lebih 5 ton media tanam. Oke, kita ikuti proses fermentasi untuk mendapatkan media tanam yang super subur. Oke sahabat tani, karena saya membuat fermentasi dari media tanam masing-masing 2 ton, jadi saya menggunakan M4 2 liter ya, M4 2 liter. Saya gunakan juga molase juga 2 liter. Jadi nanti akan kita gabungkan di sana, kita akan larutkan di energi ini dulu. Nah, ya betul, 2 liter.
muntah. Ini ada begitu. Kita akan larutkan masing-masing 2 liter, jadi 2 liter M4 dan 2 liter molase. Di mana molase ini adalah sebagai makanan mikroba yang dikeluarkan oleh M4, jadi kalau tanpa itu mikrobanya tidak akan mati. Wah, ini kita aduk rata dulu. Sini. Nah, jadi kita sudah larutkan 2 liter M4 dan 2 liter molase dalam 200 liter air. Jadi ini kan kita pakai untuk menyiram bahan-bahan dari fermentasi media tanamnya. Nah, ini larutan M4 2 liter tambah molase 2 liter dilarutkan dengan 200 liter air. Nah, ini Pak Ketut Ngendon lagi membantu melarutkan, mencampur dengan rata sebelum dikocorkan ke media fermentasi. Nah, ini saya fermentasi ini dibantu oleh kakak-kakak saya. Ada kakek Uni, ada kakek kembar, ada Pak Ketut Ngendon yang membantu melakukan fermentasi. Nah, ini larutan sekarang mau dibawa ke pertama, lapisan pertama sebagai dasar ya atau alas dari campuran yang lain. Kita gunakan serbuk gergaji. Nah, seperti ini serbuk gergaji. Kita masukkan dulu mungkin sekitar 4 karung, baru diratakan. Nah, jadi ini diratakan dulu. Jadi lapisan pertama kita ratakan serbuk gergaji. Setelah rata baru kita akan semprot E4. Nah, ini jadi lakukan penyiraman larutan E4 sama molase secara merata. Ratain dulu. Jalan sekarang lagi sekali kayak tadi ngarusin digarot dengan garu biar rata. Yang penting lembab. Itu dah. Jadi yang putih-putih itu belum kena, itu jadi biar kayak ini. Yang penting lembab dia. Nah, jadi untuk meratakan yang sudah disemprot sekarang diaduk-aduk jadi biar bawahnya juga kena. Nah, itu nanti biar disemprot lagi. Nah, ini penyemprotan, fermentasi, pengadukan yang dibantu oleh kakak-kakak nih. Ada kakek kemar, ada kakek kuni yang bantuin melakukan atau membuat fermentasi media tanam yang super subur. Nah, untuk lapisan pertama yaitu serbuk gergaji sudah selesai penyemprotan M4 dan molase. Sekarang lapisan kedua adalah kohe ayam. Nah, kohe ayam juga sama proses seperti tadi. Nanti diisi kohe ayam diratakan dulu. Itu kohe ayam. Jadi sudah cukup dan sudah diratakan. Nah, sekarang tinggal melakukan penyemprotan M4 yang dicampur dengan molase. Nah, ini jadi disemprot secara merata sehingga hasil fermentasi nanti ini akan jadi sempurna. Untuk lapisan yang kedua, yang pertama tadi adalah serbuk gergaji, lapisan kedua kohe ayam. Nah, lapisan berikutnya adalah sekam mentah ya. Ini sekam mentah. Nanti biar diratakan dulu sama kakek kembar sebelum dikocor beliau dengan larutan M4 dan molasenya. Jadi beliau meratakan dulu biar rata dulu. Nih kakek ini datang membawa kopi. Kita minum kopi dulu, istirahat sejenak.
Nih kakek kembar sama kakek Kuni yang bantu buat fermentasi lagi ngopi bareng-bareng. Nah, ini kakek kembar lagi menyemprot lapisan sekam mentah dengan larutan E4 dan molase. Jadi disemprot secara merata sebelum kita isi lapisan berikutnya nanti. Jadi ini sekam mentahnya tadi sudah diisi kurang lebih 7 karung. Nah, sekarang disemprot dulu secara merata. Nanti di atasnya baru akan diisi lapisan berikutnya. Nah, ini kita isi sekarang lapisan berikutnya adalah abu. Apa bahasa Indonesianya abu ya? Arang. Enggak sih? Arang hancur. Arang hancur namanya abu. Setelah abu semprot lagi. Setelah diisi arang abu, sekarang disemprot lagi dengan larutan E4 dengan molase. Disemprot rata oleh kakek kembar nih. Nah, ini udah diisi arang. Lapisan berikutnya adalah lapisan dengan tanah. Nah, ini kakek kembar lagi meratakan lapisan tanah. Ratakan tanahnya, disemprot lagi dengan larutan E4 dan molase. Jadi benar-benar seperti kue lapis, jadinya berlapis-lapis. Nah, setelah diisi kotoran serbuk bergaji, kakek kembar menyemprotkan E4 dan molase lagi. Jadi benar-benar berlapis-lapis media tanam yang saya buat. Nah, ini lapisan yang ke-6. Kakek kembar menyelesaikan tugasnya menyemprot secara merata lapisan serbuk gergaji dengan E4 dicampur dengan molase. Setelah selesai kakek kembar menyemprotkan E4 dan molase pada serbuk gergaji, sekarang kakek Kuni punya tugas melapisi berikutnya, yaitu kohe ayam. Nah, setelah lapisan terakhir kohe tadi, nah, ini adalah lapisan terakhir. Kakek kembar menaburkan sekam mentah. Nah, ini sudah lapisan terakhir. Nanti setelah ini diratakan oleh kakek kembar, langsung saya semprot dengan E4 dan molase. Setelah selesai mencampur semuanya rata dengan E4 dan molase, tinggal tahap akhir sekarang adalah menutup dengan terpal. Nah, ini agar nanti mendapatkan kualitas media tanam yang baik. Ini paling tidak 2 minggu sekali diaduk, kemudian nanti kurang lebih 2 bulan, maksimal 2 bulan baru bisa dipakai. Oke, terima kasih kakek kembar, kakek Luh juga nih datang dari desa. Tuh, kakek Kuni masih sibuk dia, udah kelihatan tuh mengkap dia. Oke, sahabat tani, itu informasi update pembuatan media tanam dengan fermentasi
5 lapisan bahan. Oke, sekian, terima kasih, sukses, subur, makmur, sejahtera para petani seluruh Indonesia. Terima kasih.